Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال في سورة أخرى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Rekan semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ke-13 Ramadan dan kita masih dalam keadaan berpuasa, maka sebaik-baik interaksi kita pada Allah adalah interaksi seorang hamba yang bersyukur kepadanya, sebab kalau kata Ibnu Qayyim, hebatnya dan enaknya jadi hamba itu bersyukur, Allah tambah nikmat. Ketika nikmat datang, dia bersyukur lagi, Allah tambah lagi nikmatnya. Ketika nikmat datang lagi, dia bersyukur lagi, Allah tambah nikmatnya. Jadi kayak dana abadi gitu. Jadi kayak sirkulasi yang tidak pernah selesai. Itu kalau hambanya bersyukur. Dan nikmat itu akan berhenti seiring hamba ini berhenti bersyukur. Jadi selama ada nikmat, kemudian kita bersyukur, kemudian nikmat datang lagi, lalu bersyukur lagi, terus-menerus itu justru akan memperlebar, memperbesar, dan meluaskan radius nikmat yang akan datang kepada kita. Betapa lezatnya menjadi hamba ya. Maka setiap mengapa ada kata bernama syukur? Kalau ada di alhamdulillah tuh ada alhamdu. Mengapa bukan asyukrulillahi rabbil alamin? Mengapa alhamdulillah rabbil alamin? Syukur sama alhamd itu sesuatu yang berbeda. Kalau syukur itu berterima kasih karena ada sebabnya, karena ada sesuatu yang dia dapatkan. Namun kalau alhamdulillah itu adalah kesyukuran yang mutlak. Dan dua-duanya kita ini mendapatkan sebagai seorang hamba. Kita memuji pada Allah karena memang Allah itu zat yang maha dipuji, maka kita nahmaduhu alhamdulillahirabbil alamin. Namun kita juga di saat yang sama karena Allah ini zat yang terpuji, Allah memberi kita nikmat, maka kita bersyukur pada Allah atas segala pemberian nikmatnya. Asyukru lillah. Alhamdulillah. Wa syukru lillah. Bersyukur padamu ya Allah. Ini lagu zaman Opik. Kita masih SD itu ya. Apa yang saya nyanyi ya? Pada kesempatan kali ini bersama teman-teman Syamil Universitas Pajajaran. Lihat Twitter ada orang yang bingung. Unpad bukannya Universitas Pangeran Diponegoro ya? Astagfirullah. Unpad, Universitas Pajajaran, dan juga teman-teman yang datang di sini, mudah-mudahan majelis virtual kita dalam keberkahan dan dalam kesertaan Allah. Tema yang akan kita bahas adalah, saya sebelumnya mohon cek dulu apakah ini benar-benar berfungsi atau tidak, apakah ada sesuatu yang mengganggu nada suara saya sehingga tidak sampai sepenuhnya kepada teman-teman. Mas moderator. Sejauh ini terdengar, tapi mungkin kurang terdengar keras, Ustadz. Oh gitu. Ya. Oh, berarti emang mikrofon antum aja itu berarti. Oke. Ya, kira-kira cukuplah untuk didengarkan ya. Ya, baik teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, tema yang diberikan panitia kepada kami adalah bagaimana peran pemuda dalam sejarah Islam, lebih kurang seperti itu, dan untuk peran pemuda untuk membangun peradaban Islam. Berat ketika kita memutuskan untuk memilih tema ini, berat. Anak muda kok sukanya sesuatu yang temanya peradaban. Kenapa tidak temanya membahas tentang fikih, masuk kamar mandi, kemudian mengapa tidak temanya fikih membahas bagaimana kalau misalkan buka puasa ini ketika azan sudah berkumandang,
Bagaimana hukumnya jikalau sahur telat masih ada nasi namun sudah azan berkumandang ini kenapa? Ada sebuah persamaan mengapa anak muda ini kok suka dan menyukai sesuatu yang sifatnya besar, sifatnya luas dan sifatnya sesuatu yang sangat fenomenal seperti namanya peradaban. Ketika menyebut peradaban itu sesuatu yang wish, peradaban, oi, mantap kali. Karena apa? Karena anak muda ini memang tidak adalah masa di mana kita ini tidak ingin berdiam diri menyikapi sesuatu dan apa namanya kita tidak ingin membahas sesuatu yang kecil-kecil saja. Semangat dan gairah muda kita menuntun kita untuk membahas sesuatu yang besar dan beraksi sebesar-besarnya. Mengapa banyak sekali anak muda dan banyak sekali LDF dan banyak sekali BEM yang meminta banyak para ustadz untuk membahas tentang peradaban. Bagaimana peran pemuda untuk peradaban. Karena memang sekupnya adalah anak muda ini bukanlah saatnya lagi untuk membahas sesuatu yang kecil. Orang kalau sudah dibiasakan, kalau terbiasa hanya berkutat pada masalah-masalah teknis yang kecil, dia tidak akan terbiasa untuk membahas sesuatu yang besar. Pikiran itu seperti parasut dan dia hanya bisa dipakai kalau dia diluaskan. Maka terima kasih kepada teman-teman panitia yang memilihkan tema ini, tema yang sangat bagus untuk kita semuanya, mengapa kita anak muda sangat erat kaitannya dengan peradaban. Berangkat pada sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama, bahwa setiap kebangkitan, setiap kejayaan itu pemuda adalah tiangnya. Anak muda adalah tiangnya. Kenapa anak muda adalah tiangnya? Karena anak muda ini adalah orang-orang yang siap mengorbankan lebih dari yang bisa dikorbankan oleh orang-orang tua. Karena anak muda ini siap melakukan sesuatu yang lebih dibanding yang bisa dilakukan oleh anak kecil. Muda itu adalah momen di mana kesempatan bertemu dengan kekuatan. Kesempatan bertemu dengan kekuatan. Anak kecil itu punya imajinasi namun tidak punya kekuatan. Orang tua punya kekuatan namun imajinasinya sudah kendor karena dia berhadapan dengan banyak sekali pengalaman di hidupnya sehingga dia mulai takut untuk berpikir imajinatif. Justru orang tua mengapa bukan golongan yang tepat untuk mengelola perubahan, karena justru terlalu banyak pengalaman yang masuk dalam kepalanya sehingga dia takut untuk berpikir sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karena garam terlalu banyak dalam hidupnya, makan garam, sehingga dia takut untuk membuat sebuah perubahan. Dia sudah terlanjur terpola dalam comfort zone. Karena sudah begitu banyak peristiwa yang dia alami, sehingga dia lebih hati-hati. Namun anak muda adalah kombinasi antara kekuatan dan juga kesempatan, karena anak muda ini tidak selemah anak kecil, namun juga tidak sehati-hati orang tua. Dan justru sifat ketidakhati-hatian anak muda ini, satu sisi memang sesuatu yang menghancurkan kalau tidak dikelola, namun sifat suka mencoba, sifat penasaran, sifat courageous, sifat mencari hal-hal baru itu merupakan satu identitas anak muda yang seringkali menjadi satu sebab mengapa perubahan terjadi. Coba kalau lihat teman-teman, dakwah Rasul itu di Mekah dan di Madinah, saya pengen ngajak teman-teman semuanya ke tahun di mana Rasulullah Muhammad akan berhijrah ke Madinah. Tahukah teman-teman, ini sekalian kita review pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah. Sebelum bernama Madinah, kota yang akan dihijrahi Rasulullah itu bernama A. Thayyibah, B. Ummul Qura, C. Yathrib. 5, 4, 3, 2. Yathrib. Iya, terima kasih. Luar biasa. Yathrib. Tahukah teman-teman mengapa namanya Yathrib? Yathrib itu konotasinya negatif, teman-teman.
Konotasinya negatif karena dan dalam banyak sekali dan dalam Al-Quran ketika disebut Yasrib maka kita akan tahu yang menyebutkan nama Yasrib itu adalah orang munafik. Karena Yasrib itu konotasinya negatif. Tahukah teman-teman semuanya bahwa Yasrib itu adalah sebuah kota yang terkenal dengan wabahnya. Jadi ketika ada orang masuk ke sana, itu biasanya bakal demam dulu, bakal panas dulu. Dan ternyata teman-teman semuanya, sebelum Rasul hijrah ke sana, terjadi sebuah civil war. Bukan antara Steve Rogers dan Tony Stark, namun antara Khazraj dan Aus. Terjadi perang sipil, perang saudara antara dua suku Arab ini, yang mana disponsori, jadi suku Aus disponsori oleh kaum Yahudi, Bani Koinuko, kaum Khazraj disponsori juga orang Yahudi. Jadi persenjataannya, kemudian panas-panasannya, segala informasi untuk manas-manasi, provokasinya itu disponsori dan didalangi oleh Yahudi. Lebih kurang sama seperti hari kita sekarang. Mengapa awal mula Kesultanan Turki Utsmani runtuh? Itu disebabkan karena orang-orang Yahudi menghembuskan kepada orang Turki bahwa orang Turki itu adalah bangsa terbaik dan bangsa Arab itu adalah bangsa figuran yang tidak perlu hargai. Sementara saat yang sama orang Yahudi menghembuskan pada bangsa Arab bahwa mereka itu bangsa superior dan bangsa Turki tidak berhak untuk mendapatkan tampuk kekhalifahan. Hampir sama, sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Dan ternyata di masa Rasul ketika hijrah, sebelumnya itu ada perang Bu'as namanya. Perang Bu'as antara kaum Aus dan Khazraj. Orang-orang Arab ini yang ternyata perang saudara ini berjalan begitu lama sehingga membunuh orang-orang golongan tua. Orang-orang golongan tua ini mati bersebab perang Bu'as antara Aus dan Khazraj yang didalangi oleh Yahudi, sehingga posisinya nih, timeline-nya ketika Rasul ini hijrah ke Madinah, itu yang memimpin orang-orang Aus dan Khazraj adalah anak-anak muda. Berkisar antara 25 sampai usia 30 tahun. Ya, bisa dipahami. Jadi timeline ketika Rasul ini akan siap berhijrah dan siap meluaskan sayap dakwah ke sebuah kota yang akan di kemudian hari dinamakan Madinah, ternyata memang sudah disetting oleh Allah, golongan tuanya diwafatkan dulu karena perang Bu'ath, perang civil war, perang saudara, sehingga Madinah ini dipimpin oleh golongan yang relatif muda. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari sini, itulah teman-teman semuanya, ketika suatu hari musim haji terjadi, dan ada 6 orang Aus dan Khazraj yang notabene sudah anak muda ini, mereka penasaran, mereka suka mencari-cari, dan mereka sudah memiliki sebuah fundamen, landasan berpikir, dan informasi bahwa Nabi terakhir itu akan datang dari Arabia. Dan kenapa mereka tahu? Karena di samping kanan kiri mereka ada Yahudi. Dan Yahudi ini memberi informasi Nabi terakhir itu akan datang di Arabia, dan Yahudi sangat berharap bahwa Nabi itu akan lahir dari rahim wanita Yahudi. Mengapa Yahudi sampai ke Madinah? Karena sebab itu. Karena mereka ingin memastikan Nabi terakhir bukan lahir kecuali dari rahim wanita Yahudi. Maka mereka benar-benar ngoyo banget, hijrah dari Syam, dari Palestina, kemudian datang ke sebuah negeri bernama Madinah, yang mereka pastikan itu adalah negeri tempat Nabi terakhir akan datang. Nah, anak-anak muda Aus dan Khazraj ini, kemudian di musim haji, ternyata bertemu, qadarullah, disetting oleh Allah untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menawarkan dakwah untuk masuk kepada Islam ketika, mohon maaf, ini luar biasa faktanya, kasihan sekali Rasulullah, puluhan kabilah yang ditawari Rasul untuk masuk Islam, tidak ada yang mau. Namun, ketika anak-anak muda Aus, dalam hal ini Khazraj, mereka datang ke Rasulullah, kemudian ditawari dakwah tanpa berpikir babi bu,
langsung menerima dakwah Rasul Muhammad SAW. Karakter anak muda, karakter penasaran, karakter ingin cepat-cepat, karakter ingin menerima perubahan. Mereka menerima perubahan, mereka membuka pintu perubahan. Andaikan yang datang ke Madinah, ke Mekah saat musim haji adalah golongan-golongan tua, yang mana mereka ini di comfort zone, zona nyaman, barangkali mereka tidak akan secepat penerimaan anak-anak muda Aus dan Khazraj ketika menerima dakwah Rasul. Karena mereka anak muda, mereka ingin sekali ada perubahan di Madinah. Mereka sudah capek dan lelah dengan perang Bu'as yang terus-menerus antara Aus dan Khazraj. Mereka ingin ada solidarity maker. Orang yang akan menggulirkan perubahan yang menyatukan antara dua suku, dua keluarga, dua house ini, dua great house ini. Dua keluarga besar, Aus dan Khazraj. Maka ternyata pucuk dicinta ulam pun tiba. Momentum ini, kesempatan ini, kemauan mereka bertemu dengan kesempatan. Lahirlah momentum. Resto momentum. Akhirnya, singkat cerita, Rasul datang ke Madinah, dan sebelum datang ke Madinah, Rasul mengirim anak muda bernama Mus'ab bin Umair untuk mendakwahkan Islam ke Madinah, dan tebak teman-teman semuanya, tidak harus menunggu lama untuk Islam ini menyebar ke Madinah, karena memang kondisi demografi Madinah ini sudah diisi oleh anak-anak muda yang cenderung suka dengan perubahan. Mereka sudah capek dengan perang panjang yang diinisiasi oleh golongan tua yang tidak berakhir sama sekali. Mereka siap untuk perubahan dan siap untuk menerima kedatangan Rasul sebagai fasilitator persatuan antara Aus dan Khazraj. Jadi kalau misalnya dilihat lebih dalam, lebih detail, wah ternyata zamani banget, dan wah luar biasa, sangat empiris, sangat relatable dengan zaman kita sekarang. Anak muda itu suka dengan perubahan. Nah, Rasul datang dan ternyata memang sudah diisi oleh anak muda di Madinah, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat mudah digulirkan. Teman-teman tahu gembong munafik Madinah siapa namanya? A. Khabab bin Arth, B. Abdullah bin Ubay bin Salul, C. Abdullah bin Khuza'ah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Ya, terima kasih, betul. Tahu nggak kenapa apa unsur dan apa faktor yang membuat Abdullah bin Ubay ini kok nggak suka sama dakwah Rasul? Apa? Ada yang tahu? Kalau dia mengikuti cerita saya dari awal, dia akan tahu sebab utamanya kenapa Abdullah bin Ubay ini nggak mau menerima dakwah Rasul. Karena asalnya dia mau jadi pemimpin kota Madinah. Oke, itu bagus. Tapi lebih tepatnya lagi, mengapa? Ini kita hubungkan dengan yang muda dan yang tua. Jawaban paling tepat adalah karena Abdullah bin Ubay ini adalah satu-satunya golongan tua yang masih ada di Madinah yang gak mati karena perang Bu'as. Sehingga karena kontur pikiran orang tua ini gak suka dengan perubahan, ketika datang Rasul, ada clash di situ. Clash antara Rasul sebagai agen perubahan, dan juga di saat yang sama Abdullah bin Ubay sebagai golongan tua, golongan sepuh yang sangat mengharapkan simpati orang-orang Aus dan Khazraj untuk mengangkatnya sebagai presiden Aus dan Khazraj. Coba bisa lebih empiris kan? Ternyata nyambung kan? Nyambung. Abdullah bin Ubay ini menjadi gembong munafik karena kegengsiannya tidak mau menerima dakwah Rasul. Dan juga ternyata kalau lihat di Mekah, konturnya sama. Kenapa Rasul ini dakwahnya tidak diterima oleh orang Mekah? Sebenarnya bahasa saya yang tadi kurang tepat. Bukan tidak diterima orang Mekah, namun karena petinggi-petinggi Mekah saat itu adalah golongan tua yang sudah comfort zone, yang sudah zona nyaman, yang tidak mau kedudukannya dan jabatannya diolengkan oleh sebuah perubahan yang digulirkan oleh Nabi Muhammad. Semakin jelas, semakin terang bahwa perubahan itu lebih cepat diterima oleh anak muda dibandingkan orang tua. Maka dari itu pasti ada fase di mana teman-teman mengajari bapak ibunya untuk WhatsApp,
Dan ada fase di mana kita ini sudah mengenal headset, kemudian kita biasa dengan mendengarkan video, audio dengan headset. Kita pasti ada fase di mana di rumah itu ada orang tua yang sambil pakai kacamata kayak gini, kemudian melihat HP, ada video yang dikeraskan suaranya karena nggak ada headset. Ya begitulah orang tua. Karena cenderung tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, sehingga agak lucu kita melihatnya. Namun kita berkewajiban sebagai anak untuk mengajak orang tua kita untuk melek pada perubahan zaman. Dari situ, dari frame itu, rekan semuanya, kita lebih segar melihat sirah nabawiyah dan kemudian menemukan fakta ternyata memang anak muda ini orang yang suka dan lebih mudah menerima perubahan. Makanya lihat di Mekah itu Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair itu masuk Islam kan di usia-usia 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, berbeda sama Abu Jahal tuh. Abu Jahal memang usia ada sepuh. Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab itu memang usia-usianya udah sepuh, sehingga mereka tuh memang bukan berarti kalau usia sepuh nggak mau menerima perubahan, namun cenderung sulit untuk menerima perubahan. Walaupun juga ada golongan-golongan tua yang menerima dakwah. Dari frame itu kita belajar satu hal yang paling utama. Nah, makanya sangat tepat untuk menggulirkan perubahan itu harus anak muda yang menggulirkannya. Karena bertemunya antara kesempatan dan kekuatan. Sekarang kita akan coba ke level kedua dalam pembahasan kita, ke contoh-contoh empirik lagi, bagaimana anak-anak muda menggulirkan perubahan dalam sejarah mereka. Jadi, sejarah Islam dan sejarah manapun di dunia ini memang identik, ada masa-masa dalam sejarah umat manusia di mana umat manusia ini bertemu dengan sebuah kondisi stuck in reverse, gak tahu harus ngapain, gak tahu harus kemana, gak tahu harus berbuat apa. Mereka terkungkung dalam adat istiadat, dan makanya dalam Al-Quran tuh, mengapa salah satu faktor yang membuat orang-orang tidak mau menerima perubahan adalah qalu wajadna aba'ana ala hadza fa'ilun, atau bagaimana dalam ringkasannya, seripatinya, kami ini mendapati orang tua kami mendapati nenek moyang kami melakukan seperti itu. Nah, ini kondisi masyarakat yang stuck, yang hanya menjalani apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ketika kita tanya, kenapa Anda melakukan seperti itu? Kenapa Anda melakukan hal itu? Mereka nggak bisa menjawabnya secara empiris, nggak bisa menjawabnya dengan dalil dan argumen. Mereka menjawabnya kemudian akhirnya dengan sebuah perkataan, ya mau gimana lagi? Aduh, kata-kata mau gimana lagi? Dulu mbah kami, ayah kami melakukan hal seperti itu, maka kami tidak punya pilihan kecuali melakukan hal yang sama. Di saat-saat seperti itu, selalu ada anak muda yang memecah kesunyian dan kemudian menggulirkan perubahan. Bisa teman-teman lihat dalam kisah Ibrahim. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Di fase ketika orang-orang ini slogannya adalah menghidupkan tradisi leluhur dengan menyembah patung, menyembah berhala, stuck dalam kedunguan mereka, Nabi Ibrahim berusaha mematahkan bukan logika, bahkan orang-orang yang hidup di masa itu tidak berpikir dengan logika, karena yang menjadi argumentasi terkuat mereka adalah kami ini mengikuti leluhur kami. Maka Ibrahim muda melakukan sebuah serangkaian aksi yang kemudian mengajak penduduk Babylon saat itu untuk memakai logika mereka. Ya, kalian tahu, teman-teman tahu tentang sebuah malam ketika di hari raya Nabi Ibrahim mematah-matahkan patung dan menaruh kapaknya di tangan patung paling besar. Dia memang sengaja, dan itu baginya adalah untuk menciptakan dialog, dan itu yang diharapkan, dialog. Ketika orang bertanya, kenapa semuanya patah? Apakah Anda yang melakukannya? Ibrahim menjawab, dan itu yang memang diharapkan.
itu loh berhala yang paling besar yang menghancurkannya, dan dia mengharapkan jawaban yang memang sudah dia tebak. Gak mungkin, dia kan patung. Nah, dari jawaban yang memang sudah ditebak itu, Ibrahim berkata, lah kalian tahu dia patung, kenapa kalian sembah? Anak muda ini memang suka dengan logika-logika, ya. Berpikirnya cenderung lebih rapih, dan perubahan yang dia gaungkan, yang dia gulirkan itu sesuatu yang sifatnya masuk akal, bukan hanya ngikutin tradisi yang sifatnya barangkali klinik atau budaya-budaya yang sifatnya barangkali tidak ada pembenarannya dalam ilmu pengetahuan. Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sendiri, kemudian ada lagi anak-anak muda Martin Luther, kemudian Che Guevara, kemudian Abdurrahman bin Muawiyah, kemudian Genghis Khan. Genghis Khan, kok bisa Genghis Khan? Saya menjadikan Genghis Khan salah satu contoh, walaupun beliau tidak untuk ditiru, karena beliau ini dengan semangat mudanya, setelah melakukan pelarian panjang, karena beliau ini disiksa, keluarganya dibunuh, klannya dibunuh, dengan segala tradisi-tradisi yang sangat tidak sangat tidak menguntungkan dan membuat bangsa Mongol justru malah runtuh. Klan-klan yang selalu bermusuhan, klan-klan kecil yang karena menjaga budaya nenek moyangnya sehingga mereka tidak mau bersatu. Genghis Khan berusaha memecah kesunyian itu sehingga dia langkahnya semuanya revolusioner, mengumpulkan klan-klan kecil-kecil itu menjadi klan besar dan bangsa Mongol bersatu di bawah kekuasaannya. Dan itu adalah terjadi pertama dalam sejarah, dan hanya bisa dilakukan oleh anak muda yang berani, yang bisa memecah kesunyian, yang bisa mengatakan tidak pada tradisi yang tidak didasarkan pada argumentasi yang kuat. Genghis Khan berhasil melakukannya. Kemudian Soekarno, Buya Hamka, banyak sekali kondisi bangsa di mana dalam keadaan stuck in reverse, bingung harus ngapain, dan masa-masa itu ditandai dengan sangat bergantungnya orang pada dulu ayah kami begini, dulu mbah kami begini. Anak muda selalu punya tempat dalam menggulirkan perubahan. Nah, kaidah dalam melakukan perubahan adalah at the beginning, di awalnya, they will mocking at you. Mereka semuanya akan menggunjing kamu, mereka semuanya akan merendahkan kamu, mereka semuanya akan tidak percaya pada kamu. But, in the end, they will praise the result. Di akhirnya, mereka akan memuji hasilnya. Sebab begitulah tabiat perubahan. Awalnya dia akan dibenci, namun di akhirnya mereka akan, sang penggulir perubahan akan disanjung. Itu pasti. Itu pasti. Sangat kentara pada yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ketika beliau memutuskan untuk membangun sebuah instansi sekolah yang ada meja, kursi, kemudian ada papan tulisnya. Apa respon kalangan masyarakat, terutama kalangan tua di Keraton Yogyakarta? Responnya adalah, Dahlan kiai kafir, Dahlan bid'ah, gak ikut sama tradisi nenek moyangnya. Ngajiku ya ngaji kiai ngomong, santri niru, ya kayak ngono. Bisa diartikan ya. Ya kayak gitu. Ngaji itu ya kiainya ngomong, santrinya dengerin, ya kayak gitu. Gak boleh ada papan tulis, gak boleh ada belajar matematika. Apa itu? Pelajaran kafir. At the beginning, they will mocking at you. Di awal, semuanya menggunjing Ahmad Dahlan. But in the end, di akhirnya, they will praise the result. Mereka akan memuji hasilnya. Sri Sultan Hamengkubuwono secara terang-terangan memberikan sebuah pidato di depan Muhammadiyah bahwa yang menjadikan Jogja istimewa itu satu adalah Malioboro-nya atau budaya Yogyakartanya. Yang kedua adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sesuatu yang membuat DIY menjadi istimewa. Maka teman-teman, ketika Anda berhadapan pada situasi orang-orang tidak suka
jikalau Anda menggulirkan perubahan, itu adalah tabiat perubahan. Karena tabiat perubahan itu adalah dibenci di awalnya. Begitu pula tabiat dakwah. Dakwah itu adalah proses perubahan. Dakwah itu mengajak orang untuk berubah. Maka dari itu, dalam tabiatnya dan dalam buku Qawaidud Dakwah Ilallah, Qawaid atau apa sih Qawaid? Kaidah dakwah menuju Allah, disebutkan oleh para penulis bahwa fitrahnya dakwah itu di awal pengikutnya pasti sedikit. Syuf, lihat dalam pembuktiannya kaumnya Nabi Muhammad ketika pertama kali beliau berdakwah itu kecil nggak? Kecil. Hijrah ke Madinah dalam keadaan hanya 70 orang. Namun at the end they will praise the result. Di akhir mereka akan memuji hasilnya. Pemujian ini sangat kentara dalam kata-kata Abu Sufyan ketika Rasul Muhammad membebaskan kota Mekah. Apa itu? Dia berkata pada Abbas, lihatlah kerajaan keponakanmu, wahai Abbas. Kerajaannya akan menerangi seluruh Arabia. Abu Sufyan menggunakan kata kerajaan dan dia bangga. Dia menggunakan kata keponakanmu dan keponakanku. Nah, kenapa? Di awal dia benci, namun di akhir dia melihat perubahan yang dilakukan Rasul, ternyata perubahan yang ternyata akan menguntungkan dirinya. Karena perubahan itu kemudian dia masuk Islam, walaupun terlepas dari motif beliau pertama masuk Islam, di akhir hidup beliau menjadi seorang mujahid, pejuang yang luar biasa yang menyebarkan Islam sampai ke Romawi dan Persia. Maka dari itu pemuda ini memang perlu memasang diri dan memasang muka untuk di awalnya dibenci oleh banyak orang. Makanya memang muka tembok itu perlu ada di benak pemuda. Ketika dia melakukan perubahan menuju kebaikan, tentunya menuju kebaikan ya. Orang-orang barangkali banyak yang tidak suka dengan dia. Namun percayalah, kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah, kita akan menemukan sebuah hasil yang akan dipuji oleh orang-orang termasuk generasi tuanya. Nah, dari pembuktian-pembuktian sepanjang sejarah itu, saya masuk ke akhir bagaimana caranya menjadi pemuda yang bisa membangkitkan peradaban. Saya akan ambil dari ayat-ayat Quran saja. Yang pertama, dari kisah Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang beriman pada Tuhannya, dan karena iman mereka, Allah tambahkan hidayah pada mereka. Poin paling kentara yang saya ingin telisiki dari kisah Ashabul Kahfi bukanlah bukanlah teknis mereka tidur selama 309 tahun, bukanlah teknis mereka menyembunyikan diri di gua, bukanlah teknis jumlah mereka berapa, namun karena konsistensi mereka dalam memegang iman mereka dan tidak takut pada rezim, pada penguasa, pada kata orang banyak, pada common sense, pada opini orang banyak yang tidak senada dengan apa yang mereka yakini. Jadi yang pertama adalah kalau kita ingin menjadi orang anak muda yang ingin menggulirkan perubahan buat peradaban, pertama konsistensi. Konsistensi ini erat kaitannya dengan idealisme. Orang itu tidak akan bisa konsisten kalau idealismenya nggak kuat. Pasti. Karena ketika dia butuh melakukan sesuatu yang sifatnya istiqomah, dia butuh bahan bakar yang banyak. Dia butuh bahan bakar yang nggak habis, seperti matahari, seperti air laut yang banyak, yang menggerakkan turbin perubahan. Dia butuh sumber daya yang membuat dia tetap bertahan. Kalau dia ingin menggulirkan perubahan dan istiqomah dan bahan bakarnya hanya karena iseng dan bebek, dia nggak akan bisa. Makanya benar ketika Tan Malaka bilang, Tan Malaka ya, tokoh sosialis kita, beliau berkata, harta terbaik anak muda adalah idealismenya. Yang pertama adalah konsistensi. Yang kedua adalah dia memiliki asas berpikir yang kuat.
Dia punya SOP-nya, dia punya sesuatu yang dia bawa. Ya, bagaimana mungkin dia ingin berubah, tapi dia nggak tahu perubahan yang dia gulirkan akan kemana. Itulah mengapa yang kedua saya mengutip ayat dalam surat Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah dan bacalah kitabmu dengan sekuat tenaga. Karena itu adalah energi yang membuat Nabi Yahya di akhir hidupnya, wassalamu alaihi yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Itu yang menjadikan energi Nabi Yahya dikenang oleh sejarah. Karena beliau mendakwahkan dan menggulirkan perubahan kepada manusia, dan asas perubahannya itu adalah Alkitab, yang mana saat itu adalah Taurat. Kalau kita apa? Ya Al-Quran, itu mata air kita. Orang mau mengajak perubahan kok nggak punya referensi, ya gimana itu? Nggak ada gunanya. Dia akan ditanya, dia akan disoal, dia akan dipertanyakan, apa yang Anda bawa? Ya kalau kita nggak punya sesuatu untuk kita jadikan asas perubahan, ngapain juga kita bawa perubahan? Harus ada asasnya dong. Yang pertama, konsistensi ala Ashabul Kahfi. Yang kedua, referensi yang kuat ala Nabi Yahya. Yang ketiga, visi yang bening ala Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mimpi Nabi Yusuf ketika beliau melihat 11 ahada asyara kaukaban. 11 bintang dan matahari dan bulan bersujud pada Nabi Yusuf. Visi yang bening Nabi Yusuf, beliau memiliki kemampuan buat menerjemahkan mimpi, beliau memiliki kemampuan untuk menerjemahkan masa depan dalam kebijakan-kebijakannya ketika beliau menjadi Menteri Ekonomi Mesir. Nah, visi yang bening ini tertuangkan dalam impian-impian beliau. Makanya subhanallah, visi yang bening ini ditanamkan Allah dalam Nabi Yusuf. Teman-teman bisa lihat ketika Nabi Yusuf ini dilempar ke sumur, apa kata Allah? Apakah Allah bilang, sudah tenang saja Yusuf, nanti juga keluar sendiri? Apakah Allah berfirman, sudah wahai Yusuf, nanti sabar saja, nanti juga kamu akan selamat? Bukan. Allah memberikan jawaban yang lebih dari sekedar memberikan rasa aman. Allah memberikan sebuah visi Nabi Yusuf. Apa itu? La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Suatu saat wahai Yusuf, engkau akan mengabarkan pada mereka apa yang telah mereka perbuat dan mereka tidak merasakannya. Bening banget tuh. Bening banget. Suatu saat Yusuf akan selamat, lebih dari sekedar selamat, Yusuf akan mendapatkan sebuah posisi dan sebuah episode di mana dia akan punya posisi sehingga dia bisa dengan apa adanya mengabarkan pada saudaranya apa yang telah mereka perbuat. Sebuah visi yang sangat bening. Yang terakhir adalah, saya cek lagi catatan saya tadi. Yang terakhir adalah, ketika pencapaian perubahan itu sudah terjadi, maka kita menisbatkan kehebatan perubahan itu bukan pada kita, namun pada Allah. Ketika segala aksi kita sudah kita laksanakan dan sudah dirasakan kenikmatannya oleh manusia, kita nisbatkan pencapaian itu bukan pada kita, namun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ayatnya? Ketika Raja Zulkarnain sudah selesai membangun tembok yang membatasi antara sebuah kaum dan Ya'juj dan Ma'juj, dia nggak bilang, ini karyaku. Dia nggak bilang, ini magnum opusku. Dia nggak bilang, ini pencapaian pemerintahanku. Bukan. Zulkarnain dengan rendah hati berkata, hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat Tuhanku. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi konsistensi yang kuat, ala Ashabul Kahfi, referensi yang hebat, milik Nabi Yahya, visi yang bening ala Nabi Yusuf, dan pencapaian yang ada dinisbatkan pada Allah, bukan pada egoisme diri ala Raja Zulkarnain. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menjadi penggulir perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah penyampaian materi dari Ustadz sudah selesai. Alhamdulillah kita semua telah menerima ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustadz. Semoga ilmu tersebut dapat kita semua praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita-kita nih sebagai pemuda-pemuda, khususnya bagi teman-teman. Semoga kita semua dapat mempraktekannya. Alhamdulillah Ustadz. Selanjutnya ini kita masuk kepada sesi pertanyaan Ustadz. Siap. Kurang lebih sudah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ahmad Yusuf. Insya Allah dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Mohon maaf, ini Dita dulu. Oh Dita iya. Nuriyah dulu. Ya, kepada Dita Nuriyah dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Akang Husni dan tadi Ismail. Izin bertanya, Kang Edgar. Iya. Ini mengenai tadi orang yang ini. Sebentar. Tadi sempat ada pernyataan orang nggak akan konsisten kalau idealismenya nggak kuat. Kita tahu mahasiswa tuh biasanya anak muda juga orangnya tuh sangat idealis gitu. Tapi kemudian ketika dia melebur di masyarakat ataupun dia berada di lingkungannya, orang-orang tuh kalau misalkan ada orang yang idealis tuh, kamu mah orangnya terlalu idealis banget sih, kaku banget sih, nggak luas gitu, nggak bisa melebur gitu sama yang lainnya. Banyak anggapan-anggapan yang kemudian muncul seperti itu gitu. Itu gimana gitu supaya kita tetap idealis, namun kita juga mampu top luar biasa. udah kan identik sama logikanya ya, Kang. Terus kalau misalkan cukupkah gitu dengan logika saja gitu untuk memahami suatu hal gitu. Bahkan untuk memahami Halo. Apa sudah selesai pertanyaannya untuk Saudari Dita? Oke. Kayaknya hilang itu teman saya. Jadi pertanyaannya sempat ke saya dulu ya. Jadi kata beliau tuh misalkan nih kita ada di ada di suatu kondisi di fakultas kita ya, pengen melakukan suatu perubahan. Nah, pas kita mau merubah sesuatu ini, nah dikesankannya tuh kita tuh maneh mah idealis teuing apa ya? Idealis teuing maneh teh. kayak gitu. Jadi Anda tuh terlalu idealis, nggak bisa fleksibel atau luas gitu dengan lingkungan. Akhirnya dikesankannya tuh kita tuh kaku, terus juga terlalu memaksakan kehendak. Nah ini terus juga emang cuma logika doang yang perlu untuk melakukan perubahan, bukannya kayak untuk memahami kondisi kita juga harus Al-Quran dan sebagainya, kita juga harus kayak survei dulu nih lingkungan kita kayak gimana gitu. Gimana tuh Kang? Baik. Kayaknya begitu pertanyaan teman saya. Bismillah, terima kasih Mas sudah membantu mempermudah pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang menjadi permasalahan para agen perubahan adalah idealismenya itu serta-merta membuat dia percaya diri sehingga dia hanya bermodal idealisme, kemudian dia menyorak-nyorakan perubahan, dan orang-orang pasti responnya adalah negatif. Anda terlalu kaku. Pasti. Karena begini, dan ada sebuah kaidah yang saya dapatkan dari guru saya, kalau apa yang Anda inginkan dan target Anda dan visi Anda tak kunjung bisa Anda
lakukan dan tak kunjung bisa terrealisasikan, yang diubah bukanlah idealismenya, namun caranya. Kebanyakan orang adalah ketika dia idealismenya berhadapan dengan realitas, maka yang dia ubah adalah idealismenya, bukan realitasnya, bukan caranya menghadapi realitas. Realitas akan tetap realitas, idealisme akan tetap idealisme. Yang menjadi perbedaan adalah banyak orang ketika berhadapan dengan fakta di lapangan, dia malah mengganti idealismenya, bukan caranya. Caranya sama aja, idealisme dirubah. Seharusnya yang dirubah adalah caranya, bukan idealismenya. Ini berbeda, sangat berbeda antara idealisme dan cara. Idealisme dan cara itu dua hal yang berbeda. Idealisme adalah fanun dan cara adalah fanun. Fanun itu adalah seni. Orang boleh saja idealismenya selangit, namun ada orang yang mati karena idealismenya, dan dia mati konyol karena idealismenya, karena dia tidak punya seni untuk bisa mengajak manusia untuk memahami apa yang dia fikirkan. Maka betapa hebatnya kita belajar dari sejarah Wali Songo, ketika idealismenya tetap, Sunan Kalijaga, namun cara yang dia gunakan adalah cara yang sangat humanis, cara yang sangat membumi, dan ini sangat perlu dipikirkan oleh para agen perubahan. Perubahan itu ada yang sifatnya revolusioner dan ada yang sifatnya evolusi. Nah, yang sifatnya revolusioner itu hanya bisa dilakukan ketika jumlah orang yang berpikir seperti Anda sudah banyak. Namun permasalahannya seringkali bagi para aktivis adalah kita ini sendiri dalam idealisme kita, dan kita ini sendiri berhadapan dengan banyak orang, maka satu-satunya cara untuk memulai adalah evolusi dengan cara sedikit demi sedikit, tanpa kehilangan antusiasme, tanpa kehilangan idealisme. Itulah kenapa saya bilang konsistensi itu kan nama lain dari istiqomah, dan istiqomah itu bukanlah kata lain dari Anda menggulirkan perubahan dalam sekali nafas, bukan. Semua orang tahu bahwa istiqomah itu digambarkan secara jelas dan gamblang merupakan sebuah proses yang panjang. Proses yang sangat-sangat panjang. Bagi seorang Rasul bernama Muhammad bin Abdullah yang ditolong oleh Allah, yang juga dikuatkan dengan wahyu, yang juga dihebatkan dengan pertolongan para malaikat-malaikat, itu butuh waktu 23 tahun. Fama balu nahnu, apalagi kita di Mekah 13 tahun 70 pengikut, 10 tahun di Madinah penuh dengan perjuangan. Fama baluna nahnu, apalagi dengan kita. Maka dari itu di sini berfungsilah kemudian sejarah sebagai penguat orang-orang agen-agen perubahan. Sejarah itu dipelajari sebagai penguat dan menjadi referensi bagi para agen perubahan untuk memuluskan jalan perjuangannya. Contoh, ketika Nabi Muhammad ini suatu kali beliau disakiti dalam pembagian harta ghanimah, beliau pernah setelah perang Hunain membagi harta rampasan perang, dan beliau lebih banyak mengalokasikannya sebagian besar pada orang-orang mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Orang Ansor tidak kebagian banyak. Kemudian ada orang yang baru masuk Islam, dia nyeletuk, adil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad. Ini orang siapa, baru masuk Islam, total nyeletuk, tinggi lagi, sombong lagi, adillah wahai Muhammad. Nabi Muhammad tentu merespon, jikalau bukan aku yang adil, maka siapa lagi? Kemudian beliau berkata, laqad udhiya Musa aktsara min hadza fasabara. Aku ingat Nabi Musa pernah disakiti lebih sakit dibanding perkataan orang tadi, namun dia sabar. Nah, sejarah itu fungsinya menegakkan dan meneguhkan para agen perubahan dalam setiap perubahan yang dia gulirkan. Ketika Fathul Makkah, ketika pembebasan kota Mekah, Rasulullah itu mencontoh apa yang dilakukan Nabi Yusuf pada saudaranya, izhabu fa antum tulaqa.
Nabi Yusuf tahu bahwa saudaranya itu berbuat salah padanya, sebagaimana Rasul tahu saudara-saudaranya, orang-orang Quraisy berbuat salah padanya. Namun ketika sampai di hari ketika pembebasan kota Mekah, beliau bisa menyembelih semua orang, beliau bisa saja menghukum semua orang, namun Rasul bilang, sebagaimana Nabi Yusuf bilang pada saudaranya, idhabu fa'antum tulaqo. Maka benar seorang salafus salih mengatakan, hikayatul qissah jundun min junudillah yuqwi biha imana awliyaih, mengisahkan sejarah adalah tentara di antara tentara-tentara Allah yang menguatkan hati orang-orang yang Allah kasihi. Nah, seperti itu. Kembali ke awal tadi ya, bukan idealisme yang dirubah, namun caranya yang diubah, dan cara bisa didapatkan referensinya dari membaca sejarah. Jadi, sangat elastis dan sangat fleksibel. Nabi kita menggulirkan perubahan, ada banyak sekali caranya. Ada banyak sekali caranya. Cuma kita aja yang malas buka sirah Nabawiyah. Kemudian tadi ya, yang selanjutnya apa yang kedua? Saya lupa pertanyaannya. Tentang Ya, komisi selanjutnya tidak cukup, kan? Selanjutnya mungkin ke pertanyaan selanjutnya kepada Saudara Ahmad Yusuf, silakan. Pertanyaannya Mbak Dita itu belum selesai yang tentang logika Oh, itu. belum selesai. Oh iya, Iya. silakan dilanjutkan. Oh iya, betul. Logika itu merupakan muatan utama milik manusia. Logika itu ya senjatanya manusia. Ya kalau bagi orang-orang yang bukan muslim tuh kan. Ini kan kita bicara secara umum ya. Kita belum masuk. Kenapa saya bicara logika itu? Karena barangkali saya ingin menyampaikannya secara umum tanpa kita menjadi muslim gitu loh. Kalau Anda sebagai muslim, maka logika ini perlulah diiring dengan Al-Qur'an. Bahwa logika itu merupakan satu senjata milik manusia yang memudahkan dia untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi agen perubahan, menjadi orang yang bisa melakukan sesuatu yang besar. Logika, makanya ulama-ulama ini belajar ilmu mantik juga selain mempelajari Al-Qur'an, karena ilmu mantik itu ilmu logika yang yu'simu az-zihna minal khata', yang bisa membersihkan kepala dari kesalahan. Mantik itu perlu. Logik itu sangat penting dalam menghadapi orang-orang, apalagi orang-orang yang sifatnya mereka ini jadi orang ketika berhadapan dengan perubahan itu ada 3. Satu, orang yang khalid dzihn. Khalid dzihn itu artinya orang yang di kepalanya belum ada keyakinan tertentu, sehingga ketika Anda menggulirkan perubahan, mereka akan sangat cepat mendapatkannya. Yang kedua, mutaraddidun, orang-orang yang ragu. Mereka sudah punya fundamen dan landasan di pikiran mereka, namun mereka sendiri masih ragu dengan cara berpikir mereka, sehingga ketika datang perubahan, mereka memiliki potensi untuk mengkompromikan perubahan dengan apa yang menjadi landasan pikiran mereka. Yang ketiga, munkir, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang sudah punya landasan pikiran sebelumnya dan hanya bisa dipatahkan dengan logika-logika yang bisa mematahkan apa yang sebelumnya mereka jadikan landasan pikiran. Itulah perlunya logika dalam berdakwah, logika dalam mengajak, dan logika dalam menggulirkan perubahan. Namun, itu hanya satu unsur di antara unsur-unsur dakwah bagi seorang muslim. Kan kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang pada Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah, mau'izah, hikmah dan kemudian nasihat itu kan sumbernya dari Al-Qur'an. Namun jikalau tidak bisa masuk ke akal sang mad'u atau orang yang ingin diajak perubahan, maka wajadilhum billati hiya ahsan, ajaklah dialog, adalah debat dengan adab yang baik. Jadi tentu Al-Quran menjadi sumber utama sebelum yang lainnya, sebelum menggunakan logika. Dengan satu catatan, Al-Quran jadi imamnya, logika jadi makmumnya. Jangan jadikan logika sebagai imam dan Quran sebagai makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf agak panjang ini. Alhamdulillah, pertanyaan dari Saudari Dita sudah dijawab oleh Ustadz. Selanjutnya ke pertanyaan kedua dari Saudara Ahmad Yusuf, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Husni Mubarak.
pertanyaan saya itu tentang kan tadi rumus dari sebuah perubahan itu yang pertama tuh they will mocking at you. Jadi mereka bakalan ngejek kamu, terus berikutnya mereka bakalan bangga dengan apa yang kamu rubah selama ini gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kita lihat di ya YouTube aja atau Twitter aja, kan mereka juga diejek dulu awal-awalnya. Kayak misalkan au ya itu. Terus dan lain-lain. Terus juga eh ya itu kan diejek juga. Terus apakah itu disebut perubahan dan perubahan yang baik itu apa landasan dari perubahan baik? Terus kenapa Iya, disebut iya, baik iya. gitu? Terus juga berikutnya tuh pertanyaan tentang kayak ini kan kalau di fakultas saya tuh seakan karena apa ya sudah sistematis kayak untuk himpunan dan sebagainya jadinya tuh eh, seniornya pun pada ikut gitu. Ini mereka emang gimana sih? Orang nggak ngerti harus ngerubahnya kayak gimana gitu. eh Terus kenapa harus ikut buntut dari para Sepertinya senior Karbuk. gitu? Mungkin Oke. gitu atau sayanya yang kurang bener atau gimana gitu. Itu sih. Baik, 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 baik. Oke, teman-teman semuanya, Bismillah akan coba saya jawab. Jadi, kaidah perubahan yang saya tadi jelaskan itu adalah kaidah perubahan secara umum gitu ya. Perubahan ke arah mana? Anda sebagai Muslim, Anda ingin perubahan, maka di awal Anda akan di-mocking barangkali. Anda sebagai seorang komunis, naudzubillah, naudzubillah, Anda ada orang komunis, mereka pun ingin perubahan ketika orang-orang menjadi komunis dan ketika mereka menggulirkannya, pasti akan ada yang mocking mereka. Nah, namun kemudian yang membedakan adalah perubahan ke arah yang benar itu pasti di akhirnya adalah husnul khotimah. They will prize the result. Berbeda dengan orang yang mengajak ke perubahan kepada sesuatu yang jelek. They in the beginning they will mocking at you, at the beginning and the end they will mocking at you and avenge lebih besar dan mengejek lebih banyak gitu loh. Karena begini teman-teman, dalam orang ketika berhadapan dengan perubahan, sebenarnya kalau perubahannya baik, mereka itu tahu bahwa itu baik. Namun mereka belum siap saja untuk mendapatkannya dan siap untuk menerimanya. Orang itu hati nuraninya, mengapa Allah ciptakan hati nurani, itu sebenarnya orang akan tahu perubahan itu sifatnya baik atau buruk, orang itu tahu pada dasarnya. Nah, namun mereka tidak siap saja untuk menerimanya dan tidak siap saja untuk mengkonsumsi perubahan itu. Maka dari itu apa yang saya ingin katakan tadi. Nah, makanya dalam sebuah buku saya baca seorang dosen berkata, orang itu berubah bukan karena mereka tahu, namun karena mereka tercerahkan. Apa bedanya tahu sama tercerahkan? Orang kalau sekedar tahu, itu belum tentu berubah. Namun kalau orang tercerahkan itu adalah dia tahu bahwa perubahan itu ke sesuatu yang baik, dan dia mendapatkan variabel-variabel lain yang membuat dia sadar bahwa dia harus menerima perubahan itu. Jadi, awal perubahan itu adalah informasi. Adalah sesuatu yang sifatnya ide baru, wacana baru, gagasan baru. Nah, gagasan ini ketika dia baik, orang akan menerimanya, namun dia belum tentu akan mau menjadi orang-orang yang ikut menggulirkannya. Dia butuh variabel-variabel tertentu, seperti penguatan, seperti logika, seperti cara penyampaian, seperti antusiasme sang pemberi gagasan ketika dia menyalurkan gagasannya. Variabel-variabel itu yang akan membuat dia refilled, kalau kata bukunya. Refilled kan tercerahkan atau renaissance, tercerahkan. Begitu kira-kira untuk kita memetakan bagaimana perubahan. Memang sama-sama diajak. Ya orang buruk pun diajak, namun yang membedakan kalau perubahan baik dia akan husnul khotimah, kalau buruk dia akan su'ul khotimah di akhirnya. Kemudian ketika tadi yang kedua Anda berhadapan dengan kakak senior Anda yang juga seperti itu.
Pertama kita perlu mengevaluasi diri dulu, apakah memang kita ini yang terlalu tergesa-gesa, kemudian kita menganggap para senior kita ini orang yang tidak mau berubah karena kita ini ingin tergesa. Karena begitu teman-teman semuanya, orang ini semakin dia agen perubahan, dan ketika dia berhadapan dengan realitas, kuantitas dan intensitas waktu yang dia dapatkan selama menggulirkan perubahan itu akan menciptakan kebijaksanaan pada diri mereka, sehingga mereka cenderung tidak reaksioner dan tidak temporal. Berhadapan dengan junior kemudian, yang baru masuk ke lapangan dakwah, kemudian dia melihat segala sesuatunya dengan reaksioner, dengan temporal, dengan emosional, sehingga dia melihat sang senior. Barangkali, ini kenapa sih mereka kok lembek-lembek, orangnya nggak mau perubahan? Barangkali senior ini, karena mereka sudah tahu tentang medan dakwahnya, seluk-beluknya, maka mereka memiliki wisdom, kebijaksanaan dalam mengelola perubahan, sehingga mereka tidak temporal, tidak reaksioner, dan lebih cenderung bersifat bijak dalam menggulirkan perubahan. Berbeda dengan kita yang cenderung emosional, temporal, reaksioner dalam ingin melakukan perubahan. Barangkali itu faktornya. Itu husnudon kita pada senior. Nah, kalau pengen seudon, boleh nggak seudonnya? Boleh saja. Andaikan memang seniornya ternyata sudah menyerah dengan keadaan, itu kondisi kedua. Maka jangan gantungkan diri Anda pada mereka, ambillah pengalaman mereka. Jadi mengapa mereka memutuskan buat menyerah, itu tidak berarti harus membuat Anda memutuskan koneksi dengan mereka. Ambillah ilmu dan pengalaman mereka untuk kita kemas dan kita ramu menjadi referensi berpikir agar tidak terjerembab dalam jurang yang sama yang mengakibatkan keputusasaan sang senior-senior itu. La yuldagul mu'min min juhlin marratain. Seorang mukmin tidak akan terjungkal di jurang yang sama. Kalau ada orang-orang terdahulu yang berputus asa karena mereka salah jalan, maka ambil pengalaman mereka agar tidak terjungkal di jurang yang sama. Alhamdulillah, pertanyaan kedua dari saudara Ahmad Yusuf sudah terjawab. Insya Allah kita ke pertanyaan selanjutnya, dan berhubung waktu tinggal 15 menit lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Boleh. Kepada saudara Fajar Nurul Arifah, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Husni, tapi maaf saya bukan Akang ya. Ya, mohon maaf, dikira dari namanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin tanya, kan dalam bagaimana caranya pemuda menjadi pengubah peradaban itu, yang pertama adalah konsisten memegang keimanan ya. Berarti sebelum dia konsisten memegang keimanan, apakah seorang agen perubahan itu harus clear dalam masalah akidah dan juga akhlaknya? Dan setelah itu, apakah wajib memiliki visi dan misi seperti tujuan seperti apa yang akan dia capai, seperti itu? Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tergantung kita ingin menjadi agen perubahan yang mana, agen perubahan yang beneran atau agen perubahan yang ikut teman-teman gitu loh. Karena kalau dalam konteks dakwah ya, maka iman itu perlu clear dulu. Iman itu perlu bersih dulu. Karena barangkali akan ada masa di mana kita tidak akan punya teman selain Allah. Barangkali bakal ada bahasanya kayak gitu. Maka dari itu iman perlu clear dulu supaya basic hati kita tuh kuat. Nggak mudah terjerembab dan nggak mudah putus asa. Karena kita tahu dalam kaidahnya, di kaidah dakwah itu pertama, awalnya akan diejek, kedua pengikutnya akan sedikit, yang ketiga kalau dai-nya ini tidak kuat imannya, barangkali dia akan sangat mudah putus asa. Makanya bahkan Nabi pun dalam hal ini kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam.
Dalam Al-Quran kita diwasiati dan diberikan pesan oleh Allah, wala takun ka sahibil hut idz nada wa huwa makdzum. Jangan jadi sahibul hut. Yang dimaksud, janganlah mencontoh satu episode di mana Nabi Yunus ini diperintah oleh Allah buat berdakwah ila mi'ati alfin aw yazidun, kepada komunitas berjumlah 100.000 orang, namun karena kaumnya ini tidak mudah menerima perubahan dan cenderung lama dalam mengunyah konten dakwah yang deliver Nabi Yunus, sehingga beliau ini ada fase di mana beliau agak kecewa, agak ngedown, sehingga beliau pergi dari kaumnya. Ketika pergi dari kaumnya, beliau kan naik kapal, kemudian singkat cerita, kapal ini terjerembab, kapal ini oleng, dan harus mengeluarkan beberapa barang-barang dan juga penumpang kapal. Diundi, dan sampai 3 kali Nabi Yunus namanya terus yang kena undian untuk bisa dilempar ke laut. Akhirnya beliau terjun ke laut dan dimakan oleh oleh Nun, oleh ikan paus. Selama bertahun-tahun lamanya beliau ada di perut itu. Bayangkan, hukuman bagi seseorang yang meninggalkan dakwah karena memang ada fase di mana belum clear gitu loh, belum clear. Makanya perlu clear dulu supaya kuat landasannya, supaya mantap fundamentalnya, supaya kita tidak mudah ngedown gitu loh. Terus apa lagi tadi? Saya agak lupa pertanyaannya. Apakah harus punya visi misi yang harus ditujunya gitu loh Kang untuk perubahannya? Oh, visi misi yang dituju untuk perubahan. Ya, jelas. Visi misinya harus sangat-sangat jelas. Lawong Ali bin Abi Thalib saja bilang, al-haqqu bil nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak termanajemen itu akan kalah dengan kebatilan yang termanajemen. Maka kebenaran itu pun harus termanajemen, dan usahakan Anda tidak sendiri, kita tidak sendiri. Karena yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah itu sebuah analogi untuk menggambarkan pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Dan juga Rasul bilang, fa inna ma ya'kulu dhi'bu, sesungguhnya serigala ini hanya memakan domba-domba yang sendirian. Maka untuk mengikuti sunnatullah ini, jadi kan Allah memberikan sebuah kaidah-kaidah dalam perubahan. Kalau hanya sendirian, barangkali akan oleng terus, akan lama, akan lebih banyak waktunya. Namun dengan kebersamaan, dengan amal jama'i loh, jangan sendiri. Anda seperti mengulangi kesalahan yang sama kalau Anda memutuskan buat sendiri dan tidak memiliki partner in crime, partner in truth, partner dalam kebenaran. Anda perlu punya partner, kita perlu punya teman yang bisa membersamai kita dalam misinya. Ada tujuan-tujuannya. Mengapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di tahun pertamanya fokus memerangi kabilah-kabilah yang murtad, namun kok di tahun kedua fokus membuka keran ekspansi menuju Romawi dan Persia? Kenapa? Karena Abu Bakar ini ingin menggiring kabilah-kabilah yang tadinya dirapihkan oleh kaum muslimin untuk bisa menghadapi visi misi yang sama, yaitu Persia dan Romawi. Kalau orang udah punya common enemy, udah punya musuh bersama, bahasa umumnya ya, bahasa militernya barangkali ya. Kalau orang sudah punya tujuan bersama, kalau orang sudah punya visi bersama, maka mereka akan sangat mudah untuk berjalan bersama. Seperti itu. Alhamdulillah, untuk saudari Fajar, apakah sudah terjawab dengan jelas? Alhamdulillah sudah Kang. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kini kita semua sudah berada di penghujung acara, melihat sekarang sudah pukul 17.20.
Langsung saja sekarang kita berada pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan kurang lebih bagaimana anak muda itu menggulirkan perubahan. Karena anak muda itu suka ingin melakukan sesuatu yang besar, suka perubahan, dan suka logika yang tentu diiringi dengan petunjuk Al-Quran. Maka setidaknya ada 3 hal yang terpatri dalam diri kita sebagai pemuda untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah konsisten atau idealisme yang kuat. Yang kedua, asas berpikir yang kuat atau diiringi dengan logika sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang terakhir, ketika pencapaian perubahan itu terjadi, maka kita harus menisbatkan pencapaian itu pada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita pribadi. Ada yang kurang. Yang ketiga, visi yang bening. Jadi 1 konsisten, 2 referensi atau asas berpikir yang kuat, yang ketiga visi yang bening, visinya harus ada. Yang keempat, semua pencapaian kita dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah ditambahkan oleh Ustadz sendiri. Jadi alhamdulillah kita pada sore hari ini sudah selesai menimba ilmu. Ilmunya sangat bermanfaat insya Allah, dan penyampaian dari Ustadz sangat menarik, sangat enak didengar bagi kami semua. Semoga kami yang mendengarkan dapat mempraktikkan harusnya pada kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya mendengar saja. Dan semoga di waktu sore hari ini, waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua duduk menimba ilmu sama-sama di kajian online sore hari ini. Saya sendiri Husni Mubarak, mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang salah kepada Ustadz dan kepada teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kata-kata penutup dari Ustadz atau nasihat atau gimana? Oke, terima kasih buat penutup. Rekan semuanya, saya di usia 3 aliyah itu menulis buku pertama saya untuk kalian yang rindu perubahan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak tersebar di mana-mana, dan itu bukan karena saya, namun karena Allah memberikan kemudahan bagi saya buat menyebarkan ide-ide itu. Mengapa namanya untuk kalian yang rindu perubahan? Buku itu saya tulis karena awalnya kegelisahan saya melihat kondisi umat kita, kondisi bangsa kita. Dan ternyata teman-teman semuanya, kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur kalau kita merasa gelisah. Karena gelisah itu adalah satu motif pertama seseorang untuk melakukan perubahan. Ahmad Dahlan itu gelisah karena melihat kiblat Masjid Gede Kauman seharusnya menghadap ke Mekah, namun malah menghadap ke Afrika. Nah, maka berangkat dari kegelisahan itu, beliau membuat sebuah perubahan besar dari mengusulkan arah kiblat yang diubah sampai kemudian berakhir pada terbentuknya Muhammadiyah. Kemudian siapa lagi yang dimulai dengan gelisah ya? Rasul Muhammad SAW, beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau ada fase di hidupnya bernama uzlah, menyendiri di gua apa? Sur apa Hiro? Gua Hiro selama bertahun-tahun lamanya untuk memikirkan kondisi umatnya, sehingga ayat turun kemudian pada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kegelisahan demi kegelisahan itu perlu kita salurkan ke kanal yang baik. Kalau gelisah disalurkan ke kanal yang tidak baik, jatuhnya kepada insekuritas, merasa tidak nyaman, dan kemudian stres, malah overthinking. Nah, maka saya antarkan kanal-kanal kegelisahan ini
pada sebuah kalimat yang dikatakan oleh seorang ulama, aku sangat mengapresiasi anak muda yang tidak bisa tidur gelisah karena memikirkan umatnya. Sebab dari gelisah akan muncul ide, dari ide akan muncul aksi, dari aksi akan muncul perubahan. Maka bersyukurlah jika teman-teman gelisah, dan gelisah ini jangan disalurkan kanalnya ke overthinking dan insekuritas atau ketidakamanan, salurkanlah ia pada pengharapan pada Allah dan pada konten berpikir kita, apakah sudah gelisahnya buat umat atau gelisahnya karena mantan, gelisahnya karena Allah, karena ingin kebaikan umat, atau gelisahnya karena khawatirnya kita tentang jabat pekerjaan dan karir kita. Gelisah kita menentukan siapa kita. Wallahu a'lam bishawab.